ada 2 pemain Indonesia ya kan. Tapi kalau misalkan Satu doang. Dia doang. Gue mau buangan, Bro. Ih, buangan dari mana? Tapi Paper Rex kalau nggak ada support smoker seorang Aaron bisa nggak? Mana bisa? Enggak, tapi orang-orang kenalnya Indo cuma dia doang, Cok, sumpah. Gimana? Orang-orang di Instagram ya, pada tahu orang Indo cuma dia doang anjing. Tapi lu pernah ditawarin gak sih Son sekarang ke tim luar negeri gitu? Selain di luar Southeast Asia ya? Sampai sekarang belum ada sih. Sampai sekarang belum ada tawaran. Kalau Aaron pernah gak sih? Sekali. Sumpah. Lu pernah ditawarin? Tim Brazil. Mungkin dulu kok gue bilang, lu belum ke major aja bangga lu udah gini-gini. Sampai sekarang kok. Udah ke champion, Bos. Bos. Check it out. Sabar. Wis dia beatbox anjing. Ini apakah ini yang lu dengarkan setiap hari Ron kalau misalkan? Udah mending. Udah mending, Cok. Dulu parah banget anjing. Dulu sampai. Kita tambah nih, kebulang bagus ke kebulang. Gimana Don? Coba Don. Bagus gak Aaron? Bagus enggak, biasa bolang dan nanya. Kalau gue udah pasti bisik Son anjing. Selamat datang di podcast GLHF. Thank you banget Jason sama Aaron udah mau datang kembali. Gila masih mau datang ya walaupun udah sukses ya. Iya dong, Bro. Humble, Bro, humble. Humble ya. Alah siap boy. Jadi kita kali ini kedatangan 2 King of Apak asal Indonesia. Siapa aja yang udah tahu Ron kalau lu King of Apak Ron? Cuma Satpam doang sih. Satpam ya tahu ya. Satpam tahu ya lu King of Apak ya. Lu kapan berangkat? Besok ya? Besok. Jam berapa ya? Besok subuh. 12 malam. 12 malam? Ya berarti pas podcast ini diupload lu udah ada di sana lah ya? Iya. Gak tau sih lu upload kapan, cuman ya harusnya ya. Iya. Nah gue bingung dah karena kan lu di stage pertama itu, buset. Stage pertama itu lu juara. Ya toh, yang stage 1 2022, stage 2 lu juara lagi. Yang gue penasaran kalau lu nih Don, lu punya feeling gak sih lu bakal jadi juara lagi? Karena kan untuk back to back tuh sebenarnya susah ya. Gimana? Ya maksudnya kalau feeling gue, kalau dari gue sendiri gue main aja kayak enjoy aja, gue percaya sama tim gue percaya sama diri gue sendiri, jadi ya udah. Jadi lu pede bakal lolos lagi? Kalau lu pede nggak? Kayaknya kalau kita ngobrol tuh, Aaron tuh ya kalau ngobrol, kayaknya gue feeling gue nggak lolos sih Son. Gue feeling gue nggak lolos sih Son. Gue feeling gue nggak lolos sih Son. Nggak, soalnya ketika lu di atas kan pressure lebih gede gak sih? Untuk lebih gampang ngejar gak sih dibanding mempertahankan? Emang iya. Iya kan? Ya terus kayak gue mikir kayak, terus scream gue itu jelek banget Son. Hasil scream gue tuh wah. Di ebol, kalah mulu. Kalau gak kalah mu ada aja agentnya segala macam, gak cocok segala macam. Kayak belum mateng banget persiapannya, tau gak sih lu? Oh iya? Iya kayak misalkan. Jadi lu gak pede dengan hasil dari latihannya? Sebenarnya bukan hasil latihan, karena kan ujung-ujungnya kayak latihan, turnamen. Cuman kayak gak tahu somehow gue ada feeling kayak bukan ini nih, bukan juara lagi nih tahun stage ini. Cuman ya beda apa? beda jalur. Maksudnya gimana ya? Tuhan kasih beda lah. Wes gile. Respect banget gua. Ya ampun. Gila ini baru pertama kali loh Aaron bilang Tuhan kasih jalan lagi lah. Juara memang mendekatkan kita ke Tuhan ya. Gile. Nah berarti besok bakal ke Copenhagen, berangkat lagi. Lu kalau dulu kan lu excited ya Ron ya ke luar anjing keluar negeri nih. Sekarang masih excited gak sih? Enggak. Kenapa? Capek Cok. Maksudnya kayak ke Eropa tuh lu naik pesawat kan at least udah pasti 12 jam kan. Itu 12 jam udah paling minimal. Kayak gue senangnya karena apa ya? Karena gue juara lagi gitu. Sehari doang. Iya. Kalau dulu kan pas ke Berlin walaupun gue gak juara kayak yes gue ke Berlin gitu. Oh iya, jalan-jalan. Kayak berminggu-minggu kan, kayak seminggu gitu kan. Sekarang kayak juara, oh yes juara. Terus kayak udah ngerasain capek. Besoknya ke airport kayak anjing lah. Gak ada pecel ayam, ya kan? Makannya aneh-aneh, ya kan? Masa kayak gitu, kayak capek aja gitu, kayak naik pesawatnya capek sih. Iya. Gitu doang sih sebenarnya. Kalau lu masih excited nggak? Aku masih kayak dia, kayak bener-bener capek banget sih ngerasain sih dari yang Berlin kemarin juga. Cuman ya bersyukur aja, maksudnya kayak
Ya capek situ doang, bukan mengeluh ya, cuman kayak Mm-mm. capeknya kan di mana kan di situ doang sebenarnya. Kalau sekarang kan lu targetnya udah juara nih, udah bukan lu ngimpiin cuman jalan-jalan ke luar negeri dong. Karena lu ngelihat potensi tim lu juga gede banget kan untuk jadi juara. Sementara zaman dulu kan kalau kita zaman CS udah lolos aja udah bersyukur, tepuk tangan, ujung-ujungnya ke sana jalan-jalan. Lu ngerasain ada perbedaan gak sih Son dibandingin zaman dulu waktu lu masih di CS? Gimana ya kalau di CS emang kayak ya kalau misalnya latihan emang nggak separah yang di maksudnya di Valorant ya. Kalau gue ngerasain di CS kayak latihan bener-bener latihan banget, kayak lebih susah dibandingkan di Valorant. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena di CS kayak emang game kayak gitu, jadi kayak emang beda gameplay aja sama Valorant. Susah banget, lebih susah di CS daripada di Valorant menurut gue. Oh ya? Tapi beda environment juga sebenarnya. Kayak misalkan dulu kan di boom kan, ya beda environment aja. Kayak sekarang gue ngerasa latihannya ya biasa aja gitu. Gak sekeras dulu bahkan. Ya feeling gue iya kayaknya sih. Menurut gue iya sih. Iyalah orang dulu latihan keras-keras hadiah cuma $1,000. Iya benar juga sih. Iya sih. Gue sampai 4 tahun baru nih. Sampai ke tahun baruan. Baru latihan itu. Apa ya? Mungkin kalau di tim yang di dulu yang di CS kita tuh belum nemuin jalan cara latihan yang Benar, efisien, yang efektif. Iya benar. Mungkin kalau di PPRX menurut gue lebih kayak lebih efektif karena soalnya si coach kita juga dia yang bisa nentuin, maksudnya bisa mimpin kita biar cara latihan yang bener itu gimana sih? Gitu sih. Lu latihan 5 hari seminggu dong. Sabtu Minggu libur kan? Iya. Nah kalau misalkan lu tuh latihannya kayak gimana sih? Tergantung minggu Son. Tergantung minggu. Ah. Gimana itu sistemnya? Misalkan minggu ini mau fokus untuk bikin taktik atau nonton replay. Ya berarti scrimnya cuma buat malam doang. Tapi misalkan minggu depan kayaknya kita udah siap, taktiknya udah banyak nih. Kita coba yuk di scrim 2 kali scrimnya. Oh. Kayak gitu. Ada jadwal khusus lah. Jadi scrimnya lu tuh sebenarnya nggak banyak. Enggak. Makanya gue bingung sama orang-orang tim luar kayak mereka scrim sehari 3 kali 4 kali. Kayak tujuan yang mereka cari tuh apa? Oh anjir gue baru tahu sih. Karena yang gue tahu juga kalau latihan ya banyak scrimnya. Enggak. Ya mungkin tergantung orang, itu kan dapur orang masing-masing. Dapur orang kan. masing-masing Cuman ya. ya menurut gue gak efektif aja kalau pemain lu udah capek buat apa. Mending lu main rank aja berlima. Maksudnya kayak solo. Sebenarnya kan brandingnya lebih efektif gitu dibanding ya kan. Ya buat matengin strategi lu sampai lu ya punya terkenal sebagai organized chaos kan yang orang biasa ngeliatnya ngasal, tapi di belakang itu supportnya kan gila banget Don. Lu ngerasain gak sih ada perubahan? Karena di PPRX tahun lalu nih, kalau gue ngeliat mungkin gak sebegitu meyakinkan tahun ini. Gue nontonnya tuh kalau gue sebagai penonton di PPRX tahun lalu mungkin nonton kayak wah ya udahlah lolos Berlin tapi ya buat di ebol doang. Gue punya mindset dulu kayak gitu. Tapi masuk ke tahun 2022 gue actually bisa ngeliat kalian sebagai juara. Menurut lu apa perbedaan PPRX tahun 2021 sama 2022? Apakah ada karena yang tidak main RP lagi? Karena RP kocak. Tapi gue juga ngerasain perbedaan performance di Luron soalnya. Tapi bukan karena RP. Bukan karena api, karena cinta Valorant sekarang. Bukan cinta juga sih, kayak api. Apa? Lu Komitmen. gini nih, lu nggak usah jawab. Menurut lu apa yang berbeda dari seorang Aron di tahun 2021 sama 2022? Karena gue ngeliat performance dia pun Iya naiknya sih. jauh banget. Emang iya sih. Lu ngerasain kan? Rasa sih gue. Karena di tahun 2021 dia langganan bawah. Itu gue nggak bisa ngomong ya. Iya, emang bener. Dan tapi supportnya dia jalan. Tapi di tahun ini dia bisa nembak, dia sering nge-clutch, dia udah kembali ke habitatnya sebagai lurker abadi ya kan? Apa yang lu rasain perbedaan dari seorang Gue Aron mau Sam? nanya, lu sering grinding gak? Iya. Nah udah, grinding sih. Lu lebih sering main Valo tahun ini? Berarti emang gara-gara RP sih. Bukan gimana ya karena dulu walaupun misalnya gak ada RP pun, kayak gue gak mau main Valo. Gue mendingan gue kurang sama temen-temen gue. Mending main PES. Iya, mending gue kurang sama temen-temen gue. Kayak sekarang tuh kayak nggak tahu ya, pokoknya semenjak tahun baru kayak ada aja yang nampar muka gue, tau lo kayak. Apa yang nampar lu Ron? Ya lu gak bosen apa digendong mulu? Serius. Malu ya? Kayak malu anjing. Ngerti gak sih kayak, karena maksud gue kayak gue ngeliat potensi gue ada gitu. Cuman gue aja malas waktu itu, ngerti gak sih? Bukan malas sih, mungkin lebih ke arah apa ya? Lu gak hungry for more? Hungry ya, gak hungry. Terus kayak, pokoknya kayak gue janji sama diri gue sendiri kayak tahun ini gue mesti nyoba enjoy lah, ngerti gak sih? Enjoy. Jason belum lihat videonya. Gue kasih tunjuk videonya abis ini. Ya lebih enjoy. Jadi kayak lu main kayak lapar buat menang, ngerti gak sih? Oh, motivasi. Motivasinya bener. ada lagi ya. Iya, karena ya tahun lalu kan gue masih gak gimana, masih nge-stuck sama game sebelah. Oh, masih ada hati buat CSGO. Iya. Jadi jago Aron. Iya. Ngerasain lu juga?
Apa bedanya Aaron yang dulu dan sekarang dari kacamata lu? Lebih tajam yang sekarang sih, kayak aimnya lebih, gue kerasa di latihan juga aim dia lebih kayak, lebih apa ya, lebih tajam lah, pala-pala terus, Lebih kelihatan lah ya. Nembaknya lebih inilah, lebih smooth. lebih smooth, lebih Dan lu ngerasain juga perbedaannya, Ron. Iyalah. Berarti kan sekarang lu udah hungry for more nih. Apa dari seorang Aaron nih, target lu apa? Karena kalau dulu kan lolos aja udah seneng banget kayaknya tuh. Sebenarnya kalau target sama aja sih Son. Dari dulu gue gak perlu kayak main aja. Gak ada target jangka pendek, jangka panjang gitu. Iya kalau jangka panjang ya mungkin jadi franchise player ya. Cuman kalau misalkan jangka pendek gak ada sih. Karena kalau menurut gue kalau lu punya target dan punya ekspektasi tapi gak sesuai dengan ekspektasi lu, malah makin jadi nggak fun to play jadinya. Iya kayak ya gue pengen main aja ketemu orang-orang luar gitu, orang-orang dunia gitu, mainnya gimana gitu. Bukan mainnya gimana sih, lebih ke arah kayak pengen gue ebo lu kali ini. Oh gila, berarti lu udah ada motivasi sampai kayak gitu sekarang, Ron? Iya maksudnya kan nggak menutup kemungkinan kayak tim gue bisa juara kan. Gue bukannya koki, cuman kayak nggak menutup kemungkinan lah, ngerti gak sih? Kayak ada chance aja walaupun kecil, cuman ya lebih gede dibanding tahun lalu kan. Kalau lu? Setuju sih gue, emang ada chance. Gue kelihatan dari di apa Berlin, Iceland pun kayak tim-tim yang luar pun gak jauh beda sama yang tim apa atau gak, kemampuannya kayak betul. Levelnya kayak sama-sama aja gitu-gitu ya atau gak? Ya lu sebelum lu berangkat, sebelum pertama kali ke Berlin atau bahkan kayak ya yang Reykjavik kemarin lah, lu sempat mandang tim Eropa, tim Amerika sebagai satu tim yang di atas kita gak sih levelnya, Son? Pas awal itu ya, pas kayak awal-awal banget ya, pas di Berlin gue mikirnya kayak tim Eropa nih pasti bakal kayak jago-jago kayak segala macam. Cuman pas gue coba di scrim segala macam, kayak emang bener-bener sama-sama aja gitu. M-nya pun gak jauh beda. Menurut gue ya. Nah tapi kan lu udah ngerasain nih rasanya lawan Eropa sama lawan Amerika. Apa yang membedakan Eropa sebagai Eropa sama Southeast Asia? Dan satu lagi, susahan mana? Lawan Eropa apa lawan Southeast Asia? Nah, Saya tetap lawan Sea. Menurut lu? Saya sih. Oh ya? enggak, Sea-nya maksudnya tim saya. Tim Sea, tim Southeast Asia. Secara keseluruhan. Atau mungkin ada tim kayak lu mendingan lawan tim Eropa apa lawan tim Southeast Asia? Kalau gue mending lawan tim Eropa. Soalnya kalau lawan tim Eropa belum tentu dia expect dari permainan kita kan. Oh. Tapi kalau Asia udah tahu gaya lu kayak gini. Udah kenal cukup lama kan mereka. Kalau lu sama, Ron? Sama. Maksudnya kalau saya gameplaynya sama soalnya Son. Yang gameplay yang kayak Eropa menurut gue saya cuma dikit doang, ngerti gak sih? Yang kayak mainnya slow. Secara sistematis banget. Paling Cercia, Onyx G. Siapa lagi ya? Udah paling itu Secret aja. lah palingan. Secret setengah-setengah lah. Ya itu doang. Kalau Eropa tuh kan dia kayak lebih full main slow. Kayak jarang banget Eropa tuh yang main agresif banget gitu. Oh, berarti iya lu bisa tebak lah ya cara permainan mereka kayak gimana. Dan emang sebenarnya gaya permainan kalian tuh counter alaminya tim Eropa gak sih? Yang mainnya lambat. Kalau Eropa lebih karena mereka nggak aim duel awal-awal kayaknya. Kalau Southeast Asia banyak ngajak aim duel awal-awal. Saya banyak yang kayak gue mau ke depan, dia udah parkir dulu di depan kayak apa lu sini. Kalau lebih ngotot. Iya kalau Eropa kayak monggo mas gitu, ngerti sih? Oh tapi di dalam site di ebol lu. Ada utilnya segala macam. Ada trap segala macam. Iya. Oh berarti pantesan lu lebih frustasi lawan DRX ya? Iya benar. Sumpah kalau Aaron ngobrol sama gue, anjing gue males dah ketemu DRX. Lu Iya sama, emang gila itu timnya emang apa ya? Kayak disiplin iya, strateginya bagus, M-nya ada gitu. Tapi I mean mereka finishnya gak lebih tinggi dari lu, tapi lu tetap lebih males ketemu DRX. Iya, DRX. Apa yang lu rasain, Son? Karena gue ngelihat lu sebagai pemain yang paling gila banget lah, top of the line-nya Southeast Asia. Tapi lawan DRX lu tetap males. Ya kenapa ya? Kayak kan lu duelis nih yang ngerasain nih waktu pertama kali masuk, lu yang ngerasain utility mereka nih. Gue ngerasa setiap gue entry ya lawan DRX ya, itu kayak kebaca gue mau kesini, misalnya kesini. Dia kesini pasti ada tuh gak? Misalnya gue kesini, misalnya gue udah smoke dash segala macam. Pasti di ujungnya gue bakal buta atau enggak mereka ada apa kayak tempat yang mereka bisa crossfire berdua tau gak? Mereka juga ada refleks segala macam. Kayak gak ada yang gratis gitu. Gak ada yang gratis. Ya, lu harus nge-try ya. Kayak misalkan lu tahu nih, kok B-man-nya kosong banget. Pasti ada sesuatu, ngerti gak sih? Gak mungkin gak ada sesuatu. Kayak gak ada yang gratis sama sekali. Entah dia crossfire, entah ada setup util, atau entah dia set rust mana. Kayak gitu. Jadi lu gak bisa merasa aman terus-terusan ya? Enggak. Kalau tim lain masih ada celahnya gitu. iya masih ada celahnya. Ini susah banget dicari celahnya. Cari celahnya ya bunuh orang pertama. Iya. Itu doang. Berarti mesti bener-bener ngambil chances ya? Iya. Gokil. Nah sekarang kita melipir ke hal yang di luar Valorant nih. Lu akan traveling sama bocil-bocil lagi nih Ron. Oh. Lebih ngeselin dia apa Jing? Dialah.
Apa ngeselinnya Jason? Jing lebih diem. Oh Jing lebih diem. Jing kalau misalkan ada apa-apa dia mintanya ke nyokapnya. Oh iya soalnya nyokapnya ikut. Nyokapnya siapa? Gak datang. Lu nyokapnya. Apa hal paling ngeselin yang lu alamin waktu ke luar negeri bareng nih si Dek Jason? Sekarang udah mendingan sih. Weh, emang sebelumnya nggak mendingan? Di Berlin capek sih gue. Apa-apa nanya dia. Aku sudah dewasa. Apa-apa nanya dia, parah. Apa nanya apa? Apa ya? Kayak hal-hal kecil aja kayak Koron ini apa ini soda apa minuman? sparkling water dibilang soda, Cok. Ya kan gua Enggak, bukan soda. Apa lu waktu itu bilang? Apa? Sprite. bir. Apa ya? Kan ada water, ada Iya, sparkling kan. water kan. Dia bilang katanya rasa apa gitu gue lupa. Pokoknya enggak make sense. Apa? Air zam-zam. Apa waktu itu gua ngomong ya? Ini Apa? air apa? Bir bukan sih? Iya, kayaknya bir deh. Air atau bir? Iya, kayaknya bir deh. Soalnya kan ada ya kayak apa sih? Rasanya nggak enak itu gua nggak Rasanya tahu. aneh kan. Kasih ketawa dulu dong. Makanya gak make sense. Terus kayak hal-hal kecil aja kayak ini bukanya gimana, terus kayak itu apaan segala macam. Dia sih banyak nanya. Masih recet lah ya. Iya, masih itulah, masih enggak tahu lah. Sekarang udah mendingan lah, Sekarang udah mendingan. Udah gak koaron. Jarang. Sekarang dia kayak gitu ke nyokapnya Jing. Oh gitu. Iya, nyokapnya Jing kan ikut kan biasanya kan. Mama Jing. Iya. Ini apa Mama Jing? Auntie, what is this? Mama kedua gue tuh. Nyokapnya seneng kan, kalau mama pasti Oh tanya seneng iya dong. seneng. Iya. Punya anak kedua ya Gua kan. mah gue tampol. Gue belum mau punya anak. Anaknya kayak lu lagi. Skip. Nah kalau misalkan dulu kan kita kalau ngobrol gue sempet nanya Aaron kalau misalkan tim Indo ada yang mau narik lu mau pindah nggak? Waktu itu lu bilangnya gue kangen banget sih main di tim Indo. Lu kangen gak sih Son main di tim Indo? Kan lu ngerasain di tim Singapura sekarang international roster. Lu kangen gak sih main di tim Indo? Kalau kangen ya kangen. Soalnya satu bahasa kan. Hmm. Jadi gampang kan. Masih kangen sampai sekarang. Iya cuman Kalau ditawarin pindah, silakan ngomong sama bapak saya. silakan kontraknya sama Bapak siapa. Sama Pak Ari. Sama Pak Ari. Manajer Pak Ari. Langsung. Kalau lu ditawarin masih mau nggak Ron? Tergantung line up. Tergantung line up. Dari lu Masih tergantung line up. Dari dulu pasti sampai selanjutnya bakal kayak gitu terus. Tergantung line up. Iya sih. Percuma Kalau mau gaji gede segala macam misalkan dikasih berapa ya? 70 juta per bulan. Tapi line up-nya caur. Skip. Karir lu mah hancur, Cok. hancur. Kecuali lu udah. Gila. Berarti seorang Aaron tuh gak nyari duit ya? Karena dulu emang gak nyari duit. Wih keren. Karena udah punya duit ya. Enggak, bukan gitu. Tepuk tangan dulu dong. Enggak, karena masih muda gue. Lu masih muda lah. Iya sih lu masih lu umur berapa sih? 19. Hah? Bohong anjing. Enggak 20. Pindah gue pukul basar. Kaget gue. Enggak 23 tahun ini. Percaya lagi lu. Iya anjing. 23 kan lu udah gak bocil-bocil amat. Lu sih yang masih bocil. Ya kecuali gue umur 29 gitu. Tawar tim Indo 70 juta, mau lah. Iya. Udah Iyalah. pensiun. Iya udah di ujung karir lah ya. Cok, iya. Nah gue penasaran satu lagi nih. Kan tahun 2000 berapa ya? 2021 lu masih pakai Shiba kan? Terus apa sih yang gak works dari Shiba sampai akhirnya lu memutuskan untuk ganti satu? Terus bener gak sih waktu itu lu nelpon Hagai? Bener. Di restoran bawah gue ingat banget tuh. Oh ya di restoran bawah maksudnya? Di hotel gue kan ada restoran kan di bawahnya kan. Di mana? Di Berlin? Di Berlin. Oh iya lu nelpon langsung? Itu gue lagi di Berlin. Itu gue di Berlin dipanggil satu-satu sama si Alex. Soalnya waktu itu dia mau ngasih tahu katanya mau ganti pemain. Shibanya juga mau hamil kan. Nah. Terus dikasih tahu kandidat siapa aja. Waktu itu si Jing siapa? Hagai. Monyet kalau gak salah deh. Sama Berserk kalau gak salah. Oh iya ada 3 Kalau gak kemungkinan. salah ya, ada 4. Ada 4 kemungkinan. Terus Berarti kalau lu ambil Hagai lu bakal main di Indonesia dong? iyalah udah pasti. Yes. Terus waktu itu si Jing itu masih di SMG. Ah. Terus kalau Berserk sama Monyet gue gak tahu kenapa waktu itu gak mau kenapa. Akhirnya disuruh telepon Hagai karena waktu itu karena Hagai main sofa. Oh Shiba iya main mau, sofa kan? mau ngisi slotnya Shiba ya. Terus akhirnya ada telepon kayak Gai lu mau gak segala macam. Dia lagi main kalau salah lagi stream apalagi rank gitu gue lupa banget. Terus dia bilang mau 10 menit kemudian habis rank gak jadi deh Ron gue mau main sama Onyx. Anjir berarti hampir jadi ya. Hampir jadi tinggal orang dia udah bilang iya. Ya ampun. Akhirnya malamnya ya udah ambil Jing aja lah. Akhirnya malam itu juga langsung ambil Jing. Malam itu juga. Lu sempat bikin keputusan, lu ada ikut andil gak sih Son? Kalau waktu itu kan dipanggil satu-satu kan. Gue mikirnya ya maksudnya Shiba baru pengalaman juga kan. Gue mikirnya ya kasihan juga kalau misalnya dia baru dari Berlin terus tiba-tiba di kick kan. Gue mikirnya sih
masih mau pertahanin Chiba. Masih bisa ngasih kesempatan. Iya. Tapi sebenarnya dia kan nggak di full kick gitu loh. Iya dia kan Karena mau wamil juga di sebenarnya. bench karena wamil Mau juga wamil kan. sebenarnya bukan kayak lu cupu. Iya, Enggak, iya kalau benar-benar karena nggak adil juga sih. Iya. Baru ngasih satu kali kesempatan ya kan. Pasti juga kan beda sama lu berdua yang udah sering mainnya di warnet pula ya kan. Mentalnya pasti berasa kan. Jadi lu sebenarnya pengen mempertahankan Shiba waktu itu. Iya. Tapi apa sih yang gak work sama Shiba waktu itu? Yang lu rasain? Apa cuman mental doang atau emang pure kurang jam terbang? Lebih ke arah personality kayaknya. Personality. Personality dia lebih ke arah kayak diam gitu. Kayak gak mau nimbrung, ngerti gak sih? Oh, agak seklusif orangnya. Sebenarnya Agak. 11-12 sama si Jing sih. Tapi Tapi- si Jing Si Jing udah mulai kebuka, ngerti gak sih? iya. Emang awal-awalnya Jing gimana Son? Kan lu sekarang udah hopengnya tuh berdua Awalnya tuh. bener-bener kayak diam. Maksudnya diam ya diam. Cuman kayak gak mau kasih apa ya. Kayak gak mau ngasih ide buat ngelakuin sesuatu. Tau gak sih kalau mau ngasih kayak apa ya orang ngomongnya. Call. Ya call kayak ngasih ide segala macam. Tapi kan kalau di Paper X nih. Semuanya itu pasti call. Kayak maksudnya setiap round cuma orang gitu. Cuman Gak cuma pasti ada. setiap round benkai gitu-gitu ya. kayak terus. Kan pusing lama-lama dia kasihan kan. Oh berarti sebenarnya lu punya 5 collar dong, enak banget berarti. Tergantung situasi yang Tergantung situasi sih. tergantung situasi maksudnya kayak misalkan situasi dia lagi nyelip ke A nih, dia bilang udah balik ke A aja, yaudah kita ikutin dia. Oh, Tergantung kita pilih situasi kayak mana yang paling memungkinkan. Ada inisiatifnya. Nah, kalau Shiba tuh waktu itu kayak inisiatifnya bener-bener sama sekali gak ada tau gak? Cuma pegang Oh, record Jadi gitu. harus dari timnya yang nyuruh dia buat ngelakuin suatu hal. robot. Iya kayak robot ya. Awalnya juga si Jing kayak gitu awal-awal. Ya awalnya juga gitu. Cuman dia udah. Kayak setelah main LAN sama dia kayak udah apa ya? Kayak gini lah simpelnya kayak dibercandain mau, tapi misalkan lu tuh nggak ngasih bercanda balik ke kita, ngerti gak sih? Oh, ngerti. Kayak kurang klop aja, ngerti gak sih? Kurang asyik Iya, ya orangnya ya, kurang Awal-awal, asik. awal-awal. Cuman lama-lama akhirnya klop juga. Iya, klop juga. Ya, udah jadi hopengnya Jason anjing. Gimana rasanya akhirnya masuk ke site ada temen? Enak sih gila. Enak ya? Karena gue kelihatan banget Cok. Lu bayangin yang masuk tuh yang terbang 2 anjing, ada dia sama Jing. Sama Riz, Jing. Gue di belakang mah tinggal tekan X sama udah. Koran, wall koran. Semoga udah. Semok. Terus nanti kan berarti kalian udah lolos nih langsung ke Istanbul. Banyak berangkat gak Ron? Si tante kemarin gue ngobrol sama bonyoknya mereka. Itu nanti mama papanya Ron ikut. Oh iya. Gara-gara banyak dia. Lu emang gak pengen mereka ikut apa Ron? Bonyok lu tahu gak sih lu anak lu tuh profesional player di esports dan timnya jago. Ya tahu, cuman Gak ikut-ikut. bukan. Apa? Dia minta bayar tiket ke gua. Oh gak bonyoknya bilang apa? Bonyok gue kan cerita. Tante blablabla. Tanya ke bokap mereka kan. Ini dia mau ikut gak ntar ke Istanbul. Bonyoknya dia nanya. Emang udah pasti masuk? Emang udah pasti masuk ya? Udah juara emang? Udah pasti masuk gak diceritain sama dia? Iya, gue emang gak pernah cerita. Anjir, jadi bisa tiba-tiba, Ma aku minggu depan ke Istanbul. Ngapain? Aku masuk LCQ gitu. Gak Masuk. gitu juga sih, cuman kayak Anjir. kadang dia nanya kayak, oh dia kan pasti follow sosial media kan. Pasti kayak ada, Jadi dia taunya dari sosmed, lu gak ngomong? iya. Anjir juga sih, lu bangsat juga. Kalau nggak dari suara teriakan kamar gua. Oh gitu. Kayak kemarin yang lolos apa, kemana? Kita lolos Denmark gitu kan. Ya, karena kan gue teriak kan. We go to Denmark boys. Ya enggak, pokoknya Oh, dia, enggak. dia naik kayak lolos ya. Iya gue bilang, udah gitu doang, gara-gara itu doang. Anjir. Malah gue gak cerita. Kenapa emang takut minta beli tiket? Enggak, lebih ke arah Biar gak gangguin enggak, lu. dari dulu gue orangnya emang gak gitu Oh. deket sama, Gak mau mereka ikut-ikut kerjaan lu lah bukan ya. kerjaan, emang real life gue juga. Kayak, Oh iya ngerti. Karena gue juga gitu Ron. Sama sumpah. kayak canggung Persis. aja rasanya, ngerti sih? Persis. Kayak mendingan cetak teman dibanding kayak Sama, gue orang juga, tua, gue iya. juga sih ngerasain Iya, hal kayak yang gitu. sama sih. Kita sayang sama orang tua iya, kita. Cuman kita tuh kalau cerita tuh kayak, aduh udah pasti nggak nyambung deh. iya, Nah ya kan. gak nyambung gitu loh, kayak nyambung gitu. Kalau bokap lu emang main Dota, Iya. emang ngerti, enak lu. Gak perlu cerita. Udah Gak perlu cerita. tahu diri. Bahkan lu katanya dikasih tahu ya kalau main salah, Iya. lu harusnya nggak kayak gini-gini. Iya, Orang pas LCQ kan, LCQ dia gak duelis kan? Nah. Si Jing duelis. Bapaknya nelfon gue. Suruh Jing duelis. Oh iya. Ya kan bukan saya yang pegang paper Rex. Gimana om? ngomong apa sih Om? Ya kenapa sih gak Jasonnya duelisnya segala macem. Ya gue bilang ya gak tahu om, itu kan coach yang milih om. Saya juga gak tahu apa om. Gak tau Om, jangan Om. Saya nggak tahu Om. Saya juga nggak tahu, Ampun Om. Saya juga lagi cupu om pakai Cypher gitu. Iya pakai Cypher lagi. Anjing ide banget dah bangsat. Kukira nuts, ternyata this nuts. Lu sebel gak sih ngeliat dia main Cypher waktu itu? Gue gak ini sih. Waktu itu kayak main aja gue bodo amat. Apa pilihan? Kenapa waktu itu lu akhirnya main Cypher sih Ron? Enggak, karena waktu itu
Siapa aja waktu itu. Pokoknya Kukira as a team, nuts, these nuts. as a team mikir kayaknya si BNK masih agresif lagi deh jadi sentinel. Karena dia mainnya terlalu pasif kayak waktu itu. Seingat gue kayak gitu ya. Terus kayak Ya udah gue coba deh. Lu yang step up. gue lupa gue yang nawarin apa disuruh gitu. Kayak gue nawarin deh, gue so ide kayak deh. Yaudah gue sini gue coba Cypher. Taunya bro. Dia mah kagak ngerasain orang lu orang paling belakang, dia orang paling depan kan. Enggak, jadi anchornya susah bro. Jadi anchornya susah ya. Susah banget cuma gak bohong. Jadi gak mau lagi pakai agent-agent kayak gitu di turnamen. Chamber doang lah. Chamber oke lah ya. Kalau Cypher, Killjoy, aduh skip. Enggak, masalahnya kalau di rank, pas lagi latihan scrim gitu segala macem, pakai Cypher kayak pas sebelum LCQ itu kayak oke aja, kayak works aja. Cuman pas di turnamen, gue kuat. Nggak berhasil aja ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena nggak tahu sih, mungkin karena jam terbang kayaknya. Iyalah udah pasti lah. Lu main di scrim sama main di turnamen kan beda perasaannya anjir. Kayak gue gak tahu trap ini, tapi sebenarnya trap ini tuh universal gitu. Pakai, tapi gue gak tahu gitu. Kalau misalkan nih kan lu bakal ngelawan Eropa segala macem. Menurut lu Son, tim yang menurut lu selain di RX. Selain di RX. Menurut lu yang lu idolain dan lu pengen kalahin apa Son? Fnatic sih yang lagi naik-naiknya banget. Fnatic ya? Fnatic. Kenapa Fnatic? Ya atau gue lihat mereka champion yang di Europe kan mereka. Kalau yang dari gue lihat yang pas Alphajar masuk tiba-tiba jadi beda lagi ya. Beda lagi kayak nggak tahu lah kayak kuat banget. Makin tajam. Ada something different lagi. Makin tajam. Ya gue pengen lihat Dilannya sih. Lu kan sekarang ya, lu berdua kan masih muda banget. Duit sebanyak itu. Siapa sih yang megang duitnya? Kalau lu kan orang tua. Ya kan? Gue tahu udah podcast gue sama bonyok lu, ya kan? Kalau lu? Gue lah. Lu megang sendiri. Iya. Gak habis lu orang duitnya. Habis buat apa? Nah, karena kalau anak muda biasanya megang duit sendiri ada aja habisnya. Iya gue juga kayak gitu, cuman gak sampai habis juga Son. Lu masih bisa naker buat diri lu sendiri. Ya kadang misalkan kayak minggu ini gue udah keluar banyak. Karena gue kalau punya duit, gue bisa langsung transfer nyokap gue. Karena gue gak percaya sama diri gue sendiri men buat megang duit. Oh. Lu gak? Dari dulu gue emang kayak gimana ya? Kayak mau beli sesuatu tuh kayak kadang gue gak langsung beli. Mikir dulu. Kadang gue mikir dulu nih. Tinggal tidur sehari nih. Masih pengen gak nih? Kalau masih pengen gas. Tapi tergantung barangnya apa dulu. Kalau mos gak mungkin. Kalau mos gue liat bagus langsung beli. Makanya tergantung barang dulu sebenarnya. Ya lu kalau mos mah gila anjing. Tergantung barang sebenarnya. Kalau snack lu suka beli gak Ron? Snack iya kayak makanan ringan gitu. Kadang sih Son. Wah pas banget Ron. Ada apa tuh? Karena di Tokopedia lagi ada Tokopedia Nyam. Apa itu? Nah ini adalah flash sale yang startnya dari 10.000 setiap hari. Oh 10.000? Parah banget. Jadi tiap weekend kalian bisa jajan gratis di Tokopedia Nyam dari jam 8 sampai 9 pagi. Yang pastinya bebas ongkir. Nah kalian udah tinggal search saja Nyam di Tokopedia. Karena Tokopedia selalu ada dan selalu bisa. Tiba-tiba nyelip ya. Dimakan aja lagi umpannya. Tapi lu pernah ditawarin gak sih Son sekarang ke tim luar negeri gitu? Selain di luar Southeast Asia ya? Sampai sekarang belum ada sih. Sampai sekarang belum ada tawaran. Kalau Aaron pernah gak sih? Hah, sumpah. Lu pernah ditawarin? Tim Brazil. Sumpah. Lu pernah ditawarin tim Brazil? Di Reykjavik gitu. Pas gue lagi di Reykjavik ada yang nge-DM gue. Siapa ini? Tim Brazil Cox. Tim apa? Bentar gue lupa. Sebut aja. Enggak, gue lupa. Apa timnya si Coach Katop sekarang? Leviathan. Bukan. Wih seru Ron lu kalau di Brazil ya kan? Timnya terkenal gak? Balik-balik langsung pakai tato. Game Landers. Apaan tuh? Sorry bang gak kenal. Tim Mbuezera dulu kayaknya. Ada. Sorry bang gak kenal bang. Iya cuman gue juga gak tahu sih siapa nih Cox. Tiba-tiba DM gue, are you interested to moving in Brazil? Wah. Anjing, samba. Takutnya di sana kan kayak ngeri lah pokoknya. Udah beda kultur bro. Ngeri. Anjir, lu tapi gak pernah ditawarin Son? Tapi gak tau deh, kayak duelist jarang dicari gak sih sebenarnya? Iya karena stoknya banyak banget ya. Iya karena stoknya banyak sama gue duelist. Kayak Overwatch saya apa sih ADS ya? Iya kan banyak kan orang-orang main ADS kan udah terlalu banyak. Kali ntar kalau gue main Hyper, Killjoy. Jangan taruh kayak gue bego. Kan beda bos, Forsaken fleksibel bos. Siap. Tapi terakhir gue ngobrol sama Jason, gue nanyanya kayak lu apa target lu sih? Apakah lu pengen lebih sukses dari engkau lu? Sekarang menurut lu udah lebih sukses belum sih dari engkau lu? Sebagai player ya, bukan sebagai seorang manusia. Nah seru nih, karena dulu terakhir ngomong gue nggak suka di bawah bayang-bayangnya Xcurate. Karena kayaknya sekarang udah bukan ini Forsaken yang adanya Xcurate, tapi udah lebih ke Xcurate yang kakaknya Forsaken.
Iya Iya gak sih? bener. Udah ngerasain beda eranya. Lu Mungkin dulu kok gue bilang, lu belum ke major aja bangga lu udah gini-gini. Blablabla. Sampai sekarang kok. Udah ke champion bos. Bos. Hah? Major CS juga itu bos. Mungkin kalau ditanya lebih sukses, kayak mungkin as a player ya sih. Iya. Kevin ada ngomong apa gak lu kalau lolos ke... Dia mah apa ya, orangnya kayak biasa aja sih, kayak masih kayak nggak mau ngaku. Gak mau kalah ya? Gengsi lah. Gengsi dong. Gue juga gitu loh kalau jadi abang dia juga pasti anjing gak di gue lebih sukses cok. Gue sih malu nyet sumpah. Kayak aduh. Tapi lu masih pengen gak main sama abang lu? Eh, Kalau misalkan nih, let's say dia masih grinding sekarang dia udah fokus kerja di luar team e-sports together kan. gitu, as a team together. Ya sih, Masih pengen? masih pengen sih. Iya, Lu pernah di-acknowledge gak sih di jalan? Oh di jalan kayak paling di mall gitu kayak ada beberapa orang yang minta foto dong, first second minta foto dong gitu. Oh ya, sampai segitu? Udah ngerasain itu sekarang? Lu ngerasain gak Ron? Belum ada. Belum ada ya? Karena gue pernah ini gue pernah bahas juga nih sama si Alex sama Ben kayak sama Dave kalau nggak salah. Kayaknya ada, cuman orangnya takut buat Malu-malu. nge-approach gue. Iya, Malu-malu. Karena kata orang-orang gue tuh orangnya less approachable, ngerti gak sih? Gak kelihatan bisa di-approach tau gak? Iya, Dia iya. tuh sungkan buat Iya, ganggu iya, lu. iya. Karena mungkin kelihatannya juga ya lu mungkin sibuk. Terus Jutek atau apa gitu. muka lu juga kan jutek ya. Iya. Iya Banyak sih, sih bilang muka dia sih emang lebih approachable sih. Iya, Kalau ada lu lebih ke berdua arah gue kayak- nyamperin dia sih. Iya lebih karena bocil kayak mau dong. Ya bocil bisa ngapain sih, ngerti gak sih gue? Gak mungkin kayak gak mungkin kan bocil pasti kayak bocil kayak iya gitu. Gitu aja kan. Iya, ayo foto Iya, ya kan. gitu. Anjir. Gua nggak sabar sih ngelihat performa kalian berdua nanti di Masters Copenhagen. Kayak mukanya Aaron anjing kesel banget gue. Bangsat. Ya, kadang tuh gue iri ngeliat kalian berdua tau gak. Tapi seneng juga sih ngeliat ada dua teman gue. Karena kayak kalau kita ngobrol tuh anjing bisa gak ya Indonesia. Dulu kan kayak anjing kayaknya gak bisa deh. Ternyata ada dua pemain Indonesia ya kan. Tapi kalau misalkan... Satu doang. Dia doang. Gue mau buangan bro. Ih, buangan dari mana? Tapi Paper X kalau gak ada support smoker seorang Aaron bisa gak? Mana bisa? Enggak, tapi orang-orang kenalnya Indo cuma dia doang cok, sumpah. Gimana? Orang-orang di Instagram ya, pada tahu orang Indo cuma dia doang anjing. Oh iya? Iya, banyak banget, sumpah. Misalkan kayak artikel apa nih di Instagram, di-share kan. Terus ada yang komen banyak, oh gue kira cuma first second doang orang Indo. Kesel gak? Gak kesel, cuma kayak secupuku itu kah gue. Itu kesel gitu namanya. Enggak lah, bukan kesel lah. Itu kesel anjing. Kesel lah. Iyalah kesel lah itu namanya. Kayak separah itu kah gue. Mungkin itu juga yang jadi motivasi lu buat jadi lebih jago tahun ini, Ron. Secara di bawah alam bawah sadar. Mungkin itu keuntungan dari duelis ya. Mungkin mau switch role. Enggak. Oh, enggak. Gak kuat dia. Lu ngelihat manuver dia aja pusing kan. Lu paling gila ngelihat dia main agent apa, Ron, menurut lu? Apa agent terbaiknya Jason menurut lu? Apa lagi? Jet. Masih Jet. Apa agent favorit lu sekarang? Yoru lah gila. Oh ada Yori gue lupa. Tapi Yori dia cuma tumap doang. Iya sih, cuma satu mau doang. Masih tumap son. Ini yang diomongin di publik atau ada yang di pocket nih? Ini yang nonton juga jadi pusing nih, ngentot nih beneran apa bohong nih bangsat nih. Kalau lu agent favorit Yoru sekarang? Sekarang gue lebih ke Yoru sih. Soalnya gue ngerasa kalau main Jet kayak lebih susah gitu sih menurut gue semenjak dinner. Semenjak di nerf ya. Ya cuman gue bilang Jet karena sebelumnya kan dia main Jet hampir semua map kan. Sorry bang. Jangan dong emang kamu mampu gantiin dia. Sorry. Wah bener-bener nih Mas Niki. Ini mas orangnya mas, ini sponsornya gak jadi masuk dah ke Aaron dah. Sorry bang. Maaf mas, pendapatan saya cuma dari sini. Kalau mas kan udah dapat dari Champions Bundle nanti ya kan. Gak sengaja goblok. Belanja murah di mana? Tokopedia. Nah respect. Apa snack apa tadi? Tokopedia Nyam. Tokopedia. Langsung cek ya. 10.000 free ongkir kan. Parah. 10.000 bebas ongkir pura. Langsung ditebus. Gitu dah. Gini deh, ini kita udah mau masuk segmen terakhir karena saya tahu kalian berdua udah pengen melakukan hal apa ya. Saya sudah tahu motivasi kalian berdua ada di sini apa. Kan LCQ ada 3 tim Indonesia, ada Bleed sama tim Secret. Menurut lu harapan Indonesia ada gak sih? Karena kan dipisah nih sama Jepang sama Korea nih, lu sebagai 2 kompatriot Indonesia yang ada di Southeast Asia, lu ngelihat chance-nya buat Indonesia lolos ke Gede Champions nyusul lu pada Gede banget. Oh ya? Paling apa sih yang susah lawannya? Paling cuma Secret doang kan. Menurut lu yang paling chance besar dari tim Indonesia siapa, Son? Kalau menurut gue sih buat sekarang sebenarnya semuanya ada chance-nya. Semua ada chance-nya. Tapi yang menurut lu nih, sebagai ini pendapat pribadi aja dan gue yakin mereka juga gak masalah.
Karena gue juga punya pendapat Gua pribadi. Onyx sih. Onyx. Lu siapa? Gue Onyx. Sorry nih Tin. Bukannya apa nih? Walaupun ada pemain baru yang wiu. Gue tetap ngeliat Onyx G sih. Karena apa ya, secara performance mereka step up-nya lebih meyakinkan gak sih? Lu kenapa lu pilih Onyx G? Ya kelihatan dari cara mereka main waktu itu kayak pas di apapun perubahannya beda gitu. Perubahannya drastis banget. Kalau lu Ron, apa? Pegangan lu apa Ron? Kemarin gue pernah ngomong di stream kayak gini. Minggu lalu kalau nggak salah. Gue pegang AE. Lu pegang AE. Tapi setelah boom roster change kayaknya Lu pegang boom. nggak boom juga sih. Cuman kayak jadi nggak tahu milih siapa. Kalau lu harus pilih satu, gope. Jangan dong bro. Apa? Lu kalau pilih satu siapa Ron? Lu harus pilih satu. Satu banget nih. Ngapa tuh coba? Masih AE kayak sih. Masih AE. Lu pilih AE. Masih AE kayaknya. Unorthodox sekali ya picknya ya. Masih AE kayaknya. Kenapa? Kayaknya masih AE. Kenapa AE? Kenapa AE? Mereka mainnya Lu ngelihat Peprex di diri mereka ya? iya itu udah copy paste sih bener. Maksudnya jangan mendinai udah pasti. Lu jangan bohong deh, gue udah tahu. Dari fracture-nya udah tahu, Cok. Dari fracture-nya udah kelihatan. Iya. Lu udah ngerasa langsung. Mungkin dia melakukan apa yang lu lakukan Ron kalau lagi nonton stream. Bagus nih. Kopi. Ambillah. Enggak, cuman menurut gue karena pemain mereka nggak tahu ya, ini kan dari mata viewer doang ya. Gue ngeliatnya kayak mereka nggak gampang kena mental gitu. Dari mata viewer aja ya. Tapi kan gue nggak tahu dapur mereka. Cuman gue ngerasa kayak ya mereka nggak kena mental gitu. Lu ngerasa berarti Onyx G. Onyx G alter ego. Iya. Lu Onyx G. Enggak, misalkan mereka Nope sipe. enggak, jangan. Misalkan Indo mainnya nggak pressure di champion ini. Finalnya bisa Indo. Iya. Oh ya. Misalkan mereka mainnya kayak bener-bener Indo ya. Lepas aja ya. Lepas aja, nggak kayak mesti menang nih karena ini LCQ nih. Enjoy aja harus. Iya. Misalkan kalah juga ada turnamen lain gitu, kayak kenapa mesti pressure ke diri sendiri gitu. Nggak masuk akal, Coks. Wis, berarti ini wejangan Aaron Leonhardt untuk tim Indonesia yang akan bermain di Last Chance Qualifier. Dari dulu, sebenarnya kan gue bilang dari dulu kan. Iya Cuma nggak ada yang denger aja. Wah, berarti siapa tahu sekarang didengar. Iya. Ini nggak- goblok. Canda. Canda, enjoy. Berarti ya gue nggak bakal bisa banyak ngobrol sih karena kita udah tinggal beberapa hari lagi menuju Copenhagen. Mungkin setelah Copenhagen gue pengennya sih setelah Champion sih kita ngobrol lagi. Atau mungkin setelah Franchise League diumumkan. Gue pengennya sih kita ngobrol bareng satu rekan pemain yang lain. Mungkin yang bukan Peprex ya kan, kita ngobrol-ngobrol ngebanyol. Tapi untuk sekarang kayaknya harus udahan karena kita sudah ditunggu nampaknya. Iya, udah tunggu ya. Sudah ditunggu ya kayaknya. Jadi thank you banget Jason. Yeah. Thank you banget Aaron. Good luck di Masters Copenhagen. Buka Just Tip merchandise gak? Kayaknya nggak dulu deh, Kak. Masa buat gue gak ada sih. 2 kali lipat gak sih? Kontol. Soalnya dia ini juga kayaknya nggak bakal dijual. Kayaknya gak bakal jual sih. Soalnya maksudnya nggak bakal dijual di store, Cok. Enggak, masa gak ada store fisik Ya kalau ada mau beli deh. Bener ya, Ya. gratis ya buat gue ya. Ya. Gratis ongkir dong, karena kan di Tokopedia. Tokopedia nyam. Thank you banget Aaron, thank you banget Jason. Ya. Kita ngobrol lagi setelah Copenhagen, setelah LCQ, setelah Champions, dan ya itu franchise diumumin. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.